Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, disauri nih gini. Iyalah. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Pejabat, yang asli pejabat, bukan ngaku-ngaku pejabat, karena sudah kaku pejabat. Malam ini di suasana yang sangat luar biasa, kita berada di Pantai Pulau Merah, di bawah temaram Lampu neon. lampu neon, terus di bawah gunung yang sudah didukiri. Konser. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang sangat istimewa dan luar biasa. Ada Mas Purnomo, pripun Mas Purnomo? Sehat Mas Purnomo? Sehat. Bapak Mas Tommy. Sing rada banter gak nggawa mic eksternal soalnya. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Mas Purnomo ketutupan degan nanti sampean Mas. Iya ngene genah wis. Terus seperti biasanya ini the partner di podcast saya, ada Gus Fatah Hasan. Pripun kabare Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya. Asal apa? Bangsal, bebas, ini ruangan terbuka. Sebelum banyak kita ngobrol-ngobrol, saya pengen tahu Mas Purnomo ini kan salah satu tokoh yang meramaikan percaturan politik Kabupaten Banyuwangi. Dan beliaunya kemarin juga sempat memasang banner dan baliho. Itu action-actionan tok apa asli sampean pengen dadi bupati Mas Pur? Pertanyaanmu subversif Mas. Lho awake dhewe kan genahe. Karena ternyata di finally gitu loh. Jenengan tidak mendapatkan rekom atau tidak mencari rekom. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Masyarakat tuh butuh klarifikasi dari sampean. Ini bagaimana Mas Pur? Kok sampai terjadi seperti ini gitu loh. Kami yang mengharapkan Anda gitu. Monggo dijawab Mas Pur, karo rokokan santai. Ya memang secara de jure tanggal 6 September itu sudah penutupan pendaftaran bakal calon ya. Iya. Baik dari perseorangan ataupun dari partai. Dari partai. Sudah tutup. Tapi saya sebagai bacalon itu ikhtiarnya sudah selesai, tapi perjuangannya untuk Banyuwangi lebih hebat tuh masih terus. Jadi tidak ada istilahnya main-main itu. Tidak ada istilah main-main. Saya tegaskan tidak ada itu. Saya berjuang demi kehebatan Banyuwangi. Terus ceritanya itu gimana Mas Pur? Kok sampai akhirnya jenengan itu mentok? Apakah jenengan itu juga sudah berkomunikasi dengan elit partai misalnya, atau dengan siapapun lah itu yang itu menjadi sebuah jalan jenengan bisa masuk menjadi salah satu kontestasi, walaupun toh hari ini kita hanya bisa melihat head to head antara Mas Yusuf Widiatmoko dan Ibu Fiestiandani. Oh ya, selamat ulang tahun Ibu. Selamat ulang tahun ya. I love you, Beb. Itu gimana Mas Pur? Jadi gini. Mentoknya itu sampai mana Mas Pur? Ini kudu digenah nih karena jadi perjalanan panjang saya itu mulai independen. ya. Jadi saya itu hampir sekitar 6 bulan saya itu melakukan ya sosialisasi, melakukan tahapan untuk persiapan independen. Dan alhamdulillah saya dapat 74.000 KTP. 74.000 KTP. Wah, itu sangat luar biasa bagi saya ya. Dan itu murni dukungan dari para sahabat Mas Pur ya, dari orang-orang yang benar tulus ingin
adanya Banyuwangi itu calon bupati yang lebih baik, lebih hebat dan seterusnya. Saya menggarisbawahi bahwa mereka itu tulus mendukung saya. Berarti yang ada sekarang ini kurang hebat nih. Nah, itu penilaian. Itu penilaian. Oh. Tapi kan kita 74.000 sedangkan persyaratannya ada 85.000 sehingga kurang sekitar 10 ribuan lah saya. kurang sekitar 10.000. Iya. Sebenarnya untuk 74.000 itu menurut saya juga sebenarnya angka yang fantastis, dan kekurangan 10.000 itu sebenarnya bisa digayuh. Tapi mungkin itu menjadi sebuah pelajaran ke depan, Mas Pur. Dan sampai dengan independen, ya kita ngomong sampai dengan independen. Apakah setelah independen itu Anda berikhtiar untuk selanjutnya, atau sekedar gaya-gayaan dengan Anda menggandeng berfoto bersama dengan Teddy gitu loh? Nah, itu panjang ceritanya. Jadi setelah saya gagal independen, saya tidak akan, prinsip saya kan saya tidak akan memperjualbelikan dukungan yang kepada saya. Bisa aja kan 74.000 ini saya alihkan ke salah satu paslon atau gimana. Tapi karena aku melihat ketulusan dari 74.000 suara ini, sehingga saya bersama tim dan bersama relawan atau sahabat itu akhirnya kami memutuskan untuk melalui jalur partai. Ya. Akhirnya saya berkomunikasi dengan paslon yang ada, bakal calon yang ada lah. Ya, mulai yang ada di banner sampai yang nggak ada di banner itu pun saya komunikasi politik. Komunikasi politik. Selain komunikasi politik tentunya ya silaturahmi, ngopi-ngopi bareng lah, istilahnya seperti itu. Artinya semua yang terpapar di baliho itu insya Allah saya sudah pernah saya datangi, walaupun tidak di rumahnya, ya di kafe mana saya ketemu. Saya pengen bangun sinergi komunikasi politik. Sebetulnya awakmu ini piye sih? Pengen jadi calon bupati, pengen jadi bupati, atau hanya sekedar visi lain gitu. Sehingga saya akhirnya ketemu dengan, pertama kali ketemu dengan Gus Munib. Setelah itu akhirnya kita sepakat dengan Gus Munib. Tapi karena politik itu dinamis, akhirnya kesepakatan itu pun terurai gitu kan. Tapi setelah itu saya juga, karena saya melihat bahwa saya sungguh-sungguh ikhtiarnya, ya saya komunikasi dengan calon lain gitu kan. Ya. Dan ketika saya komunikasi dengan calon lain, ya saya sampaikan bahwa setelah itu saya komunikasi dengan Mas Yusuf. Saya komunikasi dengan Mas Yusuf, ingin membangun, ya istilahnya saya ini punya masa, punya pendukung, punya ideologis, punya visi. Ini loh visi saya. Kalau sepakat, ayo kita sinergi. Nah, sama Mas Yusuf juga saya ceritakan bahwa saya juga kemarin sudah komunikasi dengan paslon, tapi karena dinamis sehingga kami pun akhirnya terurai gitu kan. Komunikasi akhirnya dengan Mas Yusuf dan seterusnya, sampai terakhir mereka ternyata ya karena beberapa alasan sehingga tidak dengan saya, dan itu hal yang biasa dalam politik. Sangat biasa, Mas, karena pertentangan dalam politik atau tidak ketemunya visi misi ataupun pikiran dalam politik itu suatu hal yang biasa. Tapi tentunya jalinan silaturahim itu kan tetap terbina, karena politik ini kan hanya bagian guyone dunya untuk membangun sebuah peradaban yang sangat luar biasa, kan hanya itu saja, Mas Pur. Terus gini, Mas Pur, ada satu pertanyaan lagi yang cukup menggelitik mungkin dari seluruh netizen, bahwa setelah ini, setelah perjuangan Anda sampai dengan last minute, ternyata Anda tidak terakomodir di dalam kontestasi ini, tidak ada partai yang mau mengakomodir jenengan. Apakah jenengan ini akan mendukung salah satu paslon atau bagaimana? Ini gimana menurut jenengan? Gini, sebelum ke sana saya jelaskan runtutan perjalanan saya belum selesai tadi. Iya, monggo. Setelah dengan Pak Yusuf, akhirnya kami juga tidak ketemu dalam
last minute terakhir, sehingga saya itu roadshow ke ketua partai, ke calon-calon yang tersisa. Ya. Akhirnya kami sepakat dengan Mas Teddy untuk sama-sama membangun Banyuwangi dengan cara kita melakukan ikhtiar politik untuk mendapatkan rekom partai. Akhirnya kami ke Jakarta, ternyata ya memang untuk mendapatkan rekom partai politik itu tidak mudah. Banyak lika-likunya, banyak jalan-jalan, baik jalan yang normal, jalan tikus gitu kan, kita harus paham. Dan satu hal pelajaran hikmah dari yang saya temui, bahwa rekom itu memang ya muaranya kita harus sering di Jakarta, bukan di daerah gitu kan. Karena sesungguhnya ini juga autokritik ya, bahwa pemilu kita ini sebetulnya kalau kita lihat itu sebenarnya ini adalah pemilu Jakarta. Karena apa? Karena kan paslonnya di daerah tapi rekomnya yang menentukan pusat. Nah itu yang saya kurang begitu peka dulunya gitu. Lah, Sehingga tertinggal gitu loh. Nah, dalam undang-undang sendiri di situ kan juga dijelaskan bahwasanya ketika pendaftaran itu juga ketua DPC partai itu kan juga harus mendampingi, istilahnya kan harus ngizini lah, istilahnya kan seperti itu. Nah, sedangkan rekom itu kok yang menentukan Jakarta, ini mungkin ya menjadi sebuah kajian bagi kita bersama gitu loh, bahwasanya agar menjaga hal-hal yang pragmatis lah istilahnya terkait hal itu. Mbok Yao ke depan itu ketua partai yang di daerah itu mungkin diberi hak untuk menentukan pilihannya. Mungkin juga seperti itu kritiknya Mas Pur. Ya, itu PR kita bersama lah. Artinya partai politik itu juga harus memberikan pendidikan politik. Artinya memang komunikasi antara ketua DPC, ketua DPW, ketua DPD itu memang harus menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Itu. Jadi ada hal yang memang menjadi PR kita sebagai ya calon atau sebagai warga masyarakat, agar memang instrumen partai politik itu benar-benar melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, artinya bahwa tidak hanya persoalan pragmatisme, tapi juga harus ada nilai ideologis yang mewarnai sebuah rekom itu jatuh gitu kan, sehingga tidak ada lagi rame-rame kayak di media itu kadernya nggak dapat gitu kan, yang dapat orang lain gitu kan. Itu Bapak pejabat. Iya, perlu diketahui Pak Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, kenapa saya wawancara pada malam hari ini, kita bikin podcast pada malam hari ini, karena apa? Ya Mas Pur ini wis kena gak nyalon dino iki gitu loh. Jadi kan tidak ada tendensi politik dan tidak ada hal-hal yang istilahnya terus kemudian Pak Bawaslu mensomasi saya gitu loh. Tapi ini sebuah diskusi ringan saja, dan kita tidak akan membawa diskusi ini ke salah satu pasangan, intinya seperti itu. Kita pengen tahu saja, mungkin juga netizen pengen tahu bahwasanya bagaimana sih lika-liku orang pengen jadi bupati, pengen berjuang untuk masyarakat banyak. Semuanya kan juga pengen tahu. Dan Mas Pur ini alhamdulillah pada malam hari ini menjelaskan ternyata ya lika-likunya seperti itu. Dan beliaunya wis entek-entekan pencak ning Jakarta, tapi realitanya hal itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga, yang mungkin ke depan bisa menjadi pelajaran juga bagi kita bersama. Ya. Jadi intinya gini Mas Pur. Iya, gimana? Sampai dengan hari ini atau sampai dengan kapanpun jenengan ini tidak akan berafiliasi kepada kedua bakal calon hari ini yang sudah mendaftar ke KPU Mas Pur. Iya, karena saya prinsipnya tadi, jadi saya itu takut istilahnya beliaunya kan seorang kiai kan, nanti dikirain transaksional, yang itu saya takut
di apa istilah suudon ya, didakwa yang macam-macam. Memang prinsip saya tidak akan menjual belikan dukungan yang saya miliki gitu. Sehingga ya tergantung yang dukung saya mau kemana, tapi saya tidak mengarahkan pada salah satu paslon. Kalau paslon itu mau merebut hati masyarakat dan kebetulan pengen sinergi dengan saya, ya silahkan adopsi visi misi saya tentang Banyuwangi hebat, itu aja. Silakan diadopsi visi misi saya di Instagram saya Mas Pur, itu bisa diadopsi untuk merebut simpatisan saya yang 74.000 sekian itu. Saya kira kalau dua paslon ini dia menerapkan visi misi saya, otomatis saya jamin 74.000 sekian itu akan bisa istilahnya dirayu hatinya gitu loh, karena visi misi saya itu bukan saya itu mendatangkan konsultan dari Jakarta, universitas terkenal, enggak. Saya itu melakukan mendengar terus menyapa. Dari itu akhirnya saya rumuskan. Jadi sebelum PCNO mendengar Sobo Desa itu saya sudah duluan gitu loh. Selebek lah ya, istilah wis entek ketemu wong. Entek ndoke lah. Wis digrayai sak kandang-kandange. Iya. Jadi Lah kok dilala menurut sang yang menang saya belum ditakdirkan untuk jadi bacalon. Ya. Tapi ikhtiar saya tetap 3 tahun ke depan saya tetap akan melakukan ikhtiar untuk Banyuwangi yang lebih hebat. Jadi intinya perjuangan itu tidak akan selesai sampai di sini Mas Pur. Insya Allah. Karena niatnya mungkin Mas Pur ini ikhlas untuk membuat Banyuwangi itu lebih hebat. Mungkin seperti itu. Terus gini Mas Pur, berarti intinya kok saya aja beliaunya belum. Ini masih panjang. Masih panjang diskusi kita pada malam hari ini. Dan memang luar biasa Pulau Merah ini ya. Sayang jalannya ini agak untung bawa mobilnya tronton tadi. Oh iya. Sehingga nggak cepot rodanya. Jadi intinya gini, kalau Mas Pur secara pribadi itu tidak akan memperjualbelikan dan tidak akan berafiliasi kepada siapapun bacalon yang ada pada malam hari ini, yang ada pada hari ini gitu loh. Tapi intinya Mas Pur mengembalikan kepada konstituennya, mereka mau memilih siapa yang sekiranya itu bisa melanjutkan visi misinya Mas Pur. Nah itu intinya, ikhtiar sudah mentok di hari ini dan ke depan Mas Pur masih akan berjuang dan berikhtiar untuk Banyuwangi yang lebih hebat, yang lebih hebat. Itu intinya. Poinnya kan di situ. Jadi tidak patah arang sampai dengan hari ini. Sampean luar biasa jadi guys ya. Saya baru kali ini loh ngalang-ngalayan apa jenenge? Siapa itu? Deddy Kobuser ya. Terus Gini. Kevin itu kan hitam putih itu kan. Gini, terus sekarang saya ini ke Gus Patah. Terus menurut Gus Patah, dengan terjadinya hal yang sudah seperti ini, Mas Pur sudah mentok, ada 2 bacalon yang hari ini sudah siap dan ready untuk berkontestasi. Menurut Gus Patah, ini Banyuwangi ke depan ini bagaimana? Karena ada 2 ini, ketika nanti misalnya Mbak Ipo yang menang, itu Banyuwangi itu akan seperti apa, dan ketika Mas Yusuf itu yang menang, nanti Banyuwangi akan seperti apa. Itu menurut jenengan gimana, Gus? Ini perlu petuah ini. Ya, saya sebelum masuk ke sesi yang dengan tanyakan itu tadi, saya mengomentari terkait dengan perjalanan panjang yang dilakukan oleh Mas Pur, mulai dari proses di Bapak banter kanggo mix ya, internal. di independen sampai kepada bagaimana untuk bisa mendapatkan rekom itu. Jadi ada nilai perjuangan yang saya ingat apa yang disampaikan oleh bapak saya. Dia matur begitu, wopai lagi istiqomai mesti metu karomai. Jadi sesuatu yang diperjuangkan terus menerus ini pasti akan membuahkan sebuah hasil. Dan beliaunya sudah menyampaikan bahwa tidak terhenti sampai di sini. Ada perjuangan yang tetap harus diperjuangkan, meskipun toh hari ini mungkin ada kendala yang tidak bisa diselesaikan. Jadi begini Mas Pur,
saya ingat apa bapak saya itu. Nah ini Toto anu- Banter terus. ini anu Mas Bro. Mungkin Agak bisa lebih iya, agamis ya. iya, bisa menjadi napa? Tombo hati. Ya, bisa menjadi napa, Walaupun ya gak bisa tombo hati ya. ya. Toto Gelo. Tombo gelo. Jadi begini, di kemudian ketika apa sesuatu beristiqomah itu pasti menemukan. Jadi begini, pada saat itu kalau saya kan melakukan perjalanan dari apa Kediri terus ke Surabaya. Nah di Surabaya ini kan di tempat yang asing Mas Bro. Jadi di situ di pemukiman padat yang sekarang di Wong Desa Mas Bro ya. Nah di pemukiman padat itu kan pasti ada kesulitan untuk mencari tempat ibadah karena memang selama hidupnya di bapak itu selalu berjamaah ya. Nah di Surabaya itu mencari tempat ibadah. Akhirnya tanya ke tuan rumah mana tempat ibadah terdekat dari sini. Akhirnya matur bahwa agak jauh. Jadi kalau sama nanti ke sana saya khawatir nanti tersesat. Tapi karena emang menjaga istiqomah ini, menjaga kebiasaan untuk melakukan sholat berjamaah di tempat ibadah dan masjid dan musola. Pada saat itu akhirnya terus mendengar suara azan yang agak memang jauh ya, agak jauh. Nah beliaunya berangkat saja tanpa diantar oleh tuan rumah. Nah beliau itu pakai tanda di setiap sudut. Jadi kalau dibelokkan itu dikasih batu. Di sudut lagi ada belokan lagi dikasih batu sampai nyampe ke tempat ibadah itu. Nah selesai ibadah ininya kan pulang lagi ke tempat ini yang dituju tadi. Nah ternyata beliaunya ini kebingungan di tempat yang dia yakini tadi dikasih tanda itu tidak ada tandanya. Terus tahu-tahu nyampe di pemakaman umum. Waduh berarti salah jalan. Nah akhirnya dia kembali lagi ke tempat ibadah, akhirnya tanya ke orang, bisa enggak sama menunjukkan jalan ke tempat saya tadi silaturahmi ke orang yang aslinya itu dari Tulungagung. Waduh bilang kalau dari Tulungagung ya kata tuh lagi banyak. Akhirnya karena emang akhirnya disiarkan di pengeras suara. Di masjid itu disiarkan Sing kelangan. siapa yang punya tamu dari Banyuwangi. Nah ini beliaunya ada di masjid, bingung untuk mencari tempat tadi yang disinggahi tadi. Wah, akhirnya ibu ini semua datang ke masjid untuk melihat apa tamu saya Nah akhirnya kan penuh orang itu masjid. Nah kemudian di agak akhir itu ada orang yang datang bahwa itu adalah orang yang tadi di silaturahmi. Nah dari kesimpulan ini bahwa beliau karena menjaga istiqomah untuk terus melakukan aktivitas yang menjadi kebiasaan. Nah meskipun menemukan jalan buntu, tapi di kemudian hari tetap akan menemukan jalan keluar. Jadi saya yakin dari perjalanan jenengan yang sampai hari ini terus mentok begini, saya yakin ketika itu tetap jangan perjuangkan, insya Allah di kemudian hari jangan akan menemukan jalan. Dan itu mungkin harapan kita semua. Amin. Terus pertanyaan saya tadi, Gus Fatah, ini Banyuwangi ke depan ini dengan kepemimpinan baru dengan dua paslon ini, menurut jenengan gimana ini, baik secara fisik maupun metafisik? Saya kurang bisa bicara banyak terkait bagaimana model kepemimpinan yang ke depan, entah itu nanti pemenangnya Bu Ibu atau Pak Yusuf. Tapi secara umum sebenarnya kita kan juga punya kira-kira seperti apa, dan ini yang memang harus difahami oleh masyarakat secara umum bahwa ketika di Bu Ibu begini, ketika Pak Yusuf itu begini. Jadi saya tidak bisa untuk menjabarkan di sini spekulasi untuk ke depan ya. Tidak ada. Nanti dikira kliniker. Kliniker. Tapi memang begini loh, secara pribadi saya kenal dengan beliau.
bahkan tanggal lahirnya itu tahu. Ya. Aslinya dari mana tahu, ya kenal. Kalau Bu Ibu belum, mungkin belum kenal tapi saya kenal ya, sampai detail seperti itu. Begini Gus, jika Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya tadi, saya mencoba mencari segmen lainnya gitu loh, mencari segmen lainnya. Harapan ke depan Banyuwangi itu menurut Anda sebagai satu, tokoh agama, dua juga tokoh masyarakat, ketiga juga sebagai warga Banyuwangi, itu harapannya itu bagaimana? Bagaimana Gus? Tentang harapan-harapan tentang Banyuwangi ke depan ini. Kalau harapan kita sebenarnya kalau ngomong Banyuwangi itu dari dulu sampai hari ini itu kalau ngomong produk unggulan, kalau ngomong Banyuwangi itu kan jadi pertanian yang saya kira memang di beberapa tahun terakhir ini kurang begitu ada perhatian serius lah ke segmen pertanian ini, dan begitu juga di segmen-segmen yang lain seperti UMKM ini kan juga kurang kesentuh lah. Nah, yang paling digenjot itu yang saya tahu itu kan di pariwisata dan sejenisnya lah, festival dan sejenisnya. Nah, saya kira ke depan ini saya harapkan untuk segmen-segmen kemasyarakatan seperti UMKM dan usaha yang digeluti oleh masyarakat banyak ini yang harus diperhatikan serius gitu loh. Terus aset-aset yang ada di Banyuwangi yang memang ini banyak ya, selain yang secara publik diketahui kayak Tumbang Pitu, kayak Pulau Taguan dan sebagainya. Nah, aset-aset ini saya kira untuk ke depan ini jangan dieksploitasi yang berlebih lah. Jadi kasihan nanti anak cucu kita itu nanti tidak bisa tidak bisa menikmati. Mungkin Tumbang Pitu anak cucu kita nanti hanya tinggal cerita gitu loh. Jadi kasihan lah. Jadi jangan dieksploitasi yang berlebih. Bisa lah segmen-segmen yang lain untuk digarap itu luar biasa loh Banyuwangi. Iya, tapi diakui atau tidak diakui bahwasanya bupati kita Ya, lu ada telepon? nyapot ada telepon barang lah. Diakui atau tidak diakui bahwasanya bupati kita hari ini, pemimpin kita hari inilah saudara Abdullah Azwar Anas dan Mas Yusuf Hidayatmoko ini memang ya cukup berhasil mengejot bidang pariwisata. Buktinya ya malam ini kita bisa menikmati suasana Pulau Merah yang sangat luar biasa ini gitu loh. Kita bisa ngobrol lepas, santai. Memang capaian yang dicapai oleh pemerintahan Pak Anas dan Mas Yusuf ini memang luar biasa ya. Memang itu. Tapi kan ada segmen memang yang di kedepan yang di pemerintahan depan ini yang perlu memang perlu perhatian serius gitu loh. Perhatian serius. Kalau ngomong capaian memang luar biasa, Banyuwangi luar biasa. Jadi memang kita berbicara ke depan, harapannya itu memang segmen-segmen yang di situ menjadi tulang punggungnya ekonomi rakyat seperti pertanian dan sebagainya ini yang harus memang diperhatikan lebih. Mungkin itu. Saya kembali ke Mas Pur. Sebenarnya visi misi Anda terkait Banyuwangi yang lebih baik atau lebih hebat istilahnya, itu kan ada beberapa segmen visi mungkin ya Mas Pur. Kalau kita korelasikan dengan keberadaan Gus Fatah pada malam hari ini, itu terkait bidang pendidikan pesantren atau pendidikan luar sekolah yang hari ini mungkin menjadi acuan bahwa pendidikan itu menjadi pendidikan klasik tapi tetap menjadi pendidikan unggulan, karena buktinya juga yang berkontestasi pada hari ini juga salah satunya putra pesantren juga gitu loh. Itu visi misi Anda yang belum istilahnya belum tercerotkan di masa ini, itu terkait pesantren itu gimana Mas Pur? Iya. Kalau nggak salah kan data pesantren kita, kalau pesantren besar kan hampir 200-an lebih ya Gus ya? Yang besar ya? Yang besar. Belum yang kecil-kecil. Sebenarnya kan di salah satu Instagram saya itu saya pernah melakukan semacam ya diskusi kecil lah, bahwa pesantren ini di Banyuwangi ini sangat besar potensinya gitu kan. Namun
sarana prasarana di pesantren pun itu belum maksimal di 10 tahun kepemimpinan Pak Anas ini kalau menurut saya. Ya, betul. Sarana prasarana pesantrennya gitu loh. Iya. Belum pada teknis untuk pengembangan sumber daya manusianya loh ya. Iya. Lah, ini sangat ironi ketika di 5 tahunan pesantren lah yang dijadikan background gitu kan. Untuk bahwa kalau kamu itu pengen menang, kamu harus menggandeng pondok pesantren, kamu harus begini. Tapi ketika sudah selesai pesta demokrasi ini, lupa akan hal itu gitu loh. Sehingga di visi misi saya itu adalah salah satunya adalah ya meningkatkan sarana prasarana pesantren, terutama yang kecil-kecil gitu kan. Kalau yang besar itu kan insya Allah kan mereka kan ya namanya besar kan. Mas Bastomi ini besar walaupun nggak makan sehari juga Luwe. Artinya itu harus berimbang, tidak hanya prioritas gitu loh. Kita prioritas sarana prasarana untuk pesantren. Setelah itu SDM-nya, nanti baru di pendidikan yang lebih formal gitu kan. Karena jangan sampai nanti timpang antara lulusan pesantren itu hanya hanya agama aja tapi formalnya juga belum ada, karena untuk hidup di masyarakat itu ya butuh keseimbangan antara pendidikan formal dan yang agama sama yang formal itu tadi. Coro zaman aku sekolah biyen niku antara iptek dan imtak itu harus seimbang. Maksudnya gitu loh. Sebagai orang pesantren Gus Fatah, ini kembali ke Gus Fatah lagi. Ini sebenarnya yang diharapkan teman-teman atau para kiai dan para santri terkait pendidikan pesantren itu gimana, Gus? Begini, kalau ngomong pesantren itu kan selama itu kelemahannya itu kan biasanya itu kan di administrasi itu kan memang kurang lagi dalam administrasi. Nah, akhirnya memang banyak pesantren-pesantren itu yang tidak bisa menangkap dari program-program yang ada di pemerintah. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua memang pesantren selama beberapa tahun terakhir ini memang kurang dapat perhatian. Sekarang akses menuju ke pesantren itu kita lihat di banyak pesantren itu kan ya lumayan hancur jalannya. Akses ke padahal ini kan tempat tempat pendidikan yang di Banyuwangi ini Tak bayar di sih wongnya ini. Iya, bayaran. Oke. Akses ke pesantren ini rata-rata kan rusak parah. Rata-rata kan begitu. Jalan lah istilahnya. Iya, jalan. Itu yang pertama. Yang berikutnya kan terkait dengan infrastruktur. Rata-rata kan penduduk pesantren itu kan mandiri. Mereka tidak mengandalkan dari APBD atau APBN. Seperti di tempat saya itu kan non APBN atau non APBD. Semua mandiri. Betapa kayanya Nah, itu yang luar biasa. Makanya kan ini di pemerintahan berikutnya ini memang harus memperhatikan selain infrastruktur pondok, akses ke pondok, begitu juga nanti bagaimana pondok ini bisa bersaing dengan lembaga pendidikan formal. Itu intinya dari pesantren itu permintaannya seperti itu. Terus ke depan ini kita tahu bahwasanya Banyuwangi ini ya kita cukup shock melihat perkembangan corona. Ini istilahnya kita itu ke depan ini kan tetap gimana ya, corona ini menjadi sebuah hantu yang sangat luar biasa gitu loh intinya. Terbukti dengan lockdownnya beberapa pesantren yang ada di Banyuwangi ini gitu loh. Terus ke depan ini Gus, yang pengen saya tanyakan dari pesantren sendiri, dari kaum pesantren dan masyarakat.
sebenarnya ketakutan terhadap corona itu sejauh mana sih sampai dengan hari ini gitu loh. Karena ini nanti menyangkut ke depan ini kita kan nggak pernah tahu bahwasanya dengan penyebaran virus corona yang sangat luar biasa itu apakah aman ketika ada pesta rakyat, ada pemilu itu apakah aman gitu loh. Makanya ini juga butuh pendapat dari jenengan-jenengan semua. Gimana kira-kira? Apakah pemilu ini layak dilanjutkan atau tidak? Monggo. Ya, kalau terkait dengan virus corona yang sekarang menjadi penyebab tidurnya beberapa pesantren termasuk satu besar Banyuwangi itu, saya kira kita ya harus memahami lah terkait dengan virus itu sendiri, bagaimana penyebarannya dan seterusnya. Akhirnya kan kita bisa antisipasi dan seterusnya lah. Nah, kaitannya dengan proses tahapan pilkada yang akan digelar di Banyuwangi di tengah situasi pandemi seperti ini. Nah, ini memang semua pihak itu harus menyadari bahwa kepentingan politik yang bagaimanapun itu tidak boleh mengesampingkan atau mengalahkan kemanusiaan. Makanya dalam tahapan-tahapannya itu ya harus mengikuti aturan-aturan main yang diterapkan oleh dinas kesehatan atau protokol kesehatan itu harus diterapkan, karena kita harus menjaga itu tadi Imun. Oh iya, Imun dan iman. makanya kita harus memahami lah terkait dengan virus dan penyebarannya dan bagaimana kita mengantisipasinya. Kalau layak dan tidaknya itu saya kira ada lembaga atau apalah yang memang kompeten untuk bisa menyatakan ini layak dan tidaknya. Tapi secara pribadi saya menyampaikan ya kita mengikuti aja aturan main yang mungkin sudah terapkan lah, bukan hanya di Banyuwangi atau Indonesia, bahkan secara internasional, bagaimana kita melakukan pencegahan penyebaran virus corona ini. Mungkin. Terus kalau menurut Mas Pur gimana Mas Pur? Pemilu di masa pandemi ini? Kalau sebetulnya kalau diskusi dengan beberapa teman ya, ini bukan keinginan dari teman-teman itu sebenarnya lebih mengutamakan pada aspek keselamatan warga masyarakat gitu, kemanusiaannya, sehingga kalau toh memang ini dirasa nanti akan membentuk klaster baru dalam sebuah pesta demokrasi ini, ya alangkah baiknya memang dikaji ulang gitu kan, jangan sampai nanti hanya persoalan pesta demokrasi tapi nanti malah mengorbankan keselamatan warga gitu. Itu kalau dari sisi diskusi dengan teman-teman kesehatan dan seterusnya itu. Tapi kan semuanya itu kan wewenangnya ada di DPR sama di KPU kan, dan di pemerintah dalam hal ini. Karena miris sekali Mas, sampai dengan hari ini ternyata Jakarta juga menerapkan PSBB lagi karena terkait Jakarta juga lebih mewabah sekali daripada kemarin gitu. Atau jangan-jangan pendapat Mas Pur ini goro-goro Kak Katut gitu. Lah, saya atau mau, ini saya dari... mau ngomong gitu nanti dikirain wah ini ya memang sebaiknya begitu. Dan pemilu ini ditunda dan dimulai tahapan baru lagi, Mas Pur bisa daftar gitu maksudnya. Tapi ya itu tetap menjadi sebuah kajian bagi masyarakat bersama, kajian bagi kita bersama, bahwasanya Gus Dur pernah berkata bahwa yang terpenting dari politik itu adalah kemanusiaan. Yang lebih penting, yang terpenting itu adalah kemanusiaan. Politik itu kan sebagai jalan untuk memakmurkan manusia gitu. Jadi kalau akibat politik itu akhirnya menyengsarakan manusia, ya buat apa gitu. Tapi ya sudah ada mungkin tim yang mikir itu, sudah ada DPR yang mewakili kita terkait hal itu, juga ada mungkin KPU yang bisa mengambil keputusan, atau Bawaslu yang juga
bisa mengambil keputusan untuk merekomendasi untuk hal itu. Tapi Kita hanya berdoa semoga selamat semua. semoga selamat semua. Pemilunya sukses gitu kan. Amin amin amin. Ya itu yang kita inginkan Mas. Bagaimana masyarakat Banyuwangi itu lebih baik dan lebih hebat. Closing statement dari Mas Pur gimana tentang Banyuwangi ke depan? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih lah kepada pendukung saya secara tulus, ikhlas mendukung saya dan sudah ngajak diskusi dan seterusnya sehingga saya mendapat dukungan yang sebegitu banyak menurut saya. Dan yakinlah saya tetap akan berjuang untuk Banyuwangi yang lebih hebat, lebih baik dan seterusnya. Dan tidak ada istilahnya seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak akan transaksional dalam persoalan suara. Yakinlah itu. Dan saya menjamin itu. Purnomo menjamin itu. Mas Pur menjamin itu. Dan Cekelon omongannya Purnomo rek. Dan untuk dua paslon yang nanti ditetapkan KPU, entah 2 atau 1 kan kita belum tahu kan? Belum tahu, Iya. belum tahu. Pandai-pandailah merebut simpati masyarakat agar memang yang terpilih itu ya memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan identitas tertentu. Ya, Itu, Bapak. Ya, closing statement dari Mas Purnomo. Cekelan itu. Cekelon omongannya Purnomo rek. Nah, ini Gus Patah gimana Gus Patah? Closing statementnya. Ya, jadi saya melihatnya memang ini hal biasa sebenarnya terkait dengan pemilu dan tahapannya, ini hal biasa dan ini adalah rutinan ya, jadi Kayak malam Jumat ini kan ini kudu rutinan. Ini ya pengajian ini. Pengajian. Yasinane nek kene rek. Ini hal biasa yang harus kita anggap biasa, jadi Siap, Gus. menjadi hal yang luar biasa. Dan khusus untuk Mas Pur, saya salut dengan semangat perjuangannya dan semoga di kemudian hari ini akan membuahkan sebuah hasil. Amin, amin. Itu panjang, semoga memang betul-betul akan menjadi Banyuwangi lebih baik. Mungkin itu. Turun. Terima kasih Mas Pur, terima kasih Gus Patah. Malam yang sungguh indah, malam yang sangat luar biasa. Setelah lama konten saya tidur, akhirnya malam ini kita bisa bangkit lagi. Semoga daya kreatif saya tetap berjalan sehingga bisa memberikan informasi-informasi yang sangat berarti dan menjadi pendidikan bagi masyarakat. Karena saya abdi negara, intinya ya gak oleh ngomong politik, ini tadi kan hanya sekedar testimoni, tidak ngomong mengarah ke siapapun gitu loh. Sampai ketemu di konten saya berikutnya. Kontennya Pak Pejabat yang asli pejabat, tidak pernah ngaku-ngaku pejabat dan asli kaku. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.